Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan berbagi kenapa produksi ASI kita itu bisa cepat menurun atau lebih maksudnya sebelum bayi kita 6 bulan atau bahkan kita nggak sanggup memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita. Nah, aku sering banget dengar maksudnya kayak curhatan orang kayak gitu ya, misalnya kayak ASI aku tuh memang pada dasarnya tuh sedikit aja, jadi ya maklum aja kalau cepat berhenti. ASI aku itu aku udah pompa sering banget tapi memang nggak bisa banyak, cuma segitu-segitu aja. Atau yang nggak ada yang kayak gini lagi, aku tuh sudah mengkonsumsi suplemen A, B, C, D, tapi ya ASI aku juga yang nggak bertambah, yang gitu-gitu juga. Nah, mau gimana, memang pada dasarnya ASI aku tuh memang dikit. Nah, sebenarnya ASI banyak dikit itu menganut sistem atau menganut itu yang namanya supply by demand. Nah, dimana apabila supply banyak maka apabila demand banyak maka supply pasti akan banyak juga. Nah, apabila demandnya menurun maka supply pasti akan menurun. Sama kayak hukum dalam supply demand dalam perekonomian juga. Yang pertama itu mungkin ibu ini atau mungkin moms ini jarang yang namanya menyusui atau jarang yang namanya memompa ASInya kepada babynya. Mungkin karena dia sibuk atau mungkin karena dia tidak telaten. Kita juga tidak tahu dan kita tidak berani menjudge orang. Nah, ketika kita jarang menyusui, jarang memompa ASI kita, otomatis yang namanya demand itu pasti menurun, maka supply ASI juga pasti akan ikut menurun secara sadar dan tidak sadar. Karena ASI itu prinsipnya pada dasarnya kan supply by demand. Nah, kalau misalnya demandnya turun, supply-nya banyak, kan yang kesakitan juga ibunya. Nah, otak kita ini pintar, ketika demand menurun, maka dia akan otak akan memerintah pabrik ASI untuk menurunkan produksi ASInya, karena otak ini kan dia tuh tidak mau ibunya kesakitan atau tidak mau payudara ibunya tuh bengkak karena demandnya udah menurun. Nah, salah satu penyebab misalnya itu mungkin ibunya jarang memompa ASInya keluar ataupun jarang menyusui. Karena kalau memompa ASI yang ideal itu biasanya 2 jam sekali ibu harus memompanya keluar. Apabila si ibu bekerja dan sangat lagi ramenya di tempat kerja, ibu mungkin akan mengalami gangguan di mana tidak bisa 2 jam sekali pompa, malah 4 jam sekali baru pompa. Nah, ASI aja sudah tidak dikeluarkan dalam 2 jam, malah 4 jam itu pelan-pelan si otak akan ini si bayi ini. Nah, karena otak itu tidak bisa membedakan maksudnya yang ibu itu waktu pompa atau si bayi yang nisab. Pokoknya otak itu akan membaca ketika ASI kosong, itu ASI akan diproduksi lagi. Nah, karena ASI itu stoknya masih banyak, otak itu tidak akan memproduksi ASI. Lama-kelamaan otomatis produksi ASI akan turun sampai habis. Nah, yang kedua, ibu mengalami yang namanya stres. Nah, kadang stres di tempat kerja, stres di rumah, atau karena kecapean, itu juga bisa mengaruhi produksi ASI pada ibu. Nah, ketika ibu stres, hormon stres akan keluar, di mana hormon stres itu bertolak belakang dengan namanya hormon oksitosin, di mana produksi ASI itu sangat bergantung pada yang namanya hormon oksitosin atau hormon bahagia. Ketika hormon stres lebih besar daripada hormon oksitosin, maka hormon stres ini akan menutupi hormon oksitosin sehingga produksi ASI akan menurun karena menurunnya hormon oksitosin pada tubuh ibu dan pada otak ibu. Nah, makanya stres itu sangat berpengaruh pada hormon. Nah, itulah kenapa produksi ASI ibu bisa turun ketika ibu stres. Oke. Yang ketiga, mungkin ibu sedang sakit. Nah, ketika sedang sakit, produksi ASI ibu itu pasti akan terganggu. Kenapa? Dimana ketika ibu sakit, ibu demam, maka produksi darah akan meningkat dan otak akan memerintah tubuh kita untuk menciptakan antibodi untuk sang ibu. Dan otomatis otak akan memprioritaskan antibodi untuk sang ibu baru memproduksi ASI. Tapi bukan berarti kalau misalnya ibunya demam 3 hari ASInya langsung berhenti, itu tidak. ASI akan mengalami penurunan tapi tidak signifikan.
Nah, ketika ibunya sudah sembuh balik, maka ASI bisa naik kembali karena otak akan memprioritaskan untuk menyembuhkan sang ibu dulu, baru melanjutkan produksi ASI kepada sang baby. Nah, yang keempat, mungkin ibu melakukan yang namanya KB, di mana KB itu menekan hormon-hormon ibu, menekan hormon-hormon supaya tidak terjadinya kehamilan. Nah, ketika ibu melakukan KB itu sangat berpengaruh besar pada yang namanya produksi ASI. Karena SPOG aku juga pernah tanya, apakah kamu mau KB? Kalau kamu mau KB, otomatis kamu tidak bisa menyusui lagi karena langsung produksi ASI akan berhenti. Karena dia menekan hormon-hormon kita supaya tidak naik gitu. Karena kan kalau misalnya KB kita itu kan kayak mencegah kehamilan kan, jadi itu semua kayak di press turun hormon kita. Makanya SPOG ku bilang kalau kamu mau KB resikonya kamu tidak bisa menyusui, makanya aku sampai sekarang tidak KB. Nah, yang kelima, ibu ini kecapean dan tidak ada yang namanya me time. Jadi pada ibu itu me time itu sangat diperlukan, dan me time itu tidak ada dosanya. Aku itu waktu pertama kali baru melahirkan, aku itu merasa berdosa kalau aku melakukan me time. Kenapa? Karena seperti ibu yang egois, misalnya kayak ibunya, anaknya lagi tidur tuh, ibunya itu kayak nonton TV, kayak bukan berleha-leha, bersenang-senang gitulah. Ya, dalam arti bersenang-senangnya ya masih dalam lingkungan rumah gitu ya. Tetapi waktu pertama aku merasa kayak berdosa banget. Kenapa anakku waktu tidur aku tuh malah asik nonton TV, asik main HP gini-gini. Nah, itu ternyata itu ada me time untuk ibu yang sangat diperlukan. Apabila seorang ibu itu nggak pernah me time, maka gejolak-gejolak emosinya, stresnya itu semua akan menumpuk dan akan dikeluarkan. Pernah nggak kalian bisa ketemu misalnya mama kita tuh bisa seharian merepet aja. Nah, itu karena mama kita itu kurang me time gitu kan. Itu dia kurang liburan, kurang waktu buat dirinya sendiri. Jadi kita sebagai ibu, sebagai moms juga itu kita butuh waktu untuk diri kita sendiri. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, karena kita juga manusia biasa. Kita pasti ada waktunya kita tuh merasa sangat penat. Kita pasti ada waktunya kita merasa sangat kacau, pokoknya sangat amburadul, sangat berantakan. Jadi kita perlu ambil waktu untuk mungkin pergi ke spa, pergi ke salon untuk rilekskan badan kita sebentar. Ya, mungkin sekitar 2-3 jam me time itu kayaknya udah sangat wah banget. Itu seperti kayak udah liburan entah kemana-mana jalan-jalannya. Tapi ya me time itu juga bisa dilakukan saat mandi saja. Misalnya ketika kita sudah penat seharian jaga anak, kita bisa menikmati guyuran air dari shower tuh, itu sangat menenangkan pikiran. Itu juga bisa disebut me time. Jadi ibu juga harus pandai-pandai mengambil waktu untuk merefreshkan diri sendiri, untuk merilekskan diri sendiri, karena kita juga nggak ibu itu kita juga manusia, kita juga bisa yang namanya penat, kita juga bisa yang namanya capek. Jadi kalau misalnya Pak suami lihat ibunya main HP bentar, jangan langsung dicas ibu main HP aja sih. Nah, sebenarnya ibu itu seharian juga udah capek, cuman ketika baru duduk main HP dan ditegur Pak suami, waduh, ibu itu pasti akan kembali gitu kan mukanya. Nah, jadi untuk Pak suami, jangan lupa kalau misalnya istri kalian mukanya udah ada tanda-tanda kayak lampu merah gitu, dipijit-pijit supaya istri kalian kembali senang, kembali semangat. Oke, Ibu, itu aja tips dari aku supaya dan cerita-cerita aku tentang kenapa produksi ASI itu bisa menurun. Itu bukan karena kita sudah mengonsumsi suplemen A sampai Z tetapi ASInya segitu-gitu aja. Itu bukan karena Tuhan memberikan ASI kita memang segitu aja, tidak. Karena pemberian ASI itu butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya niat. Jadi asal ada niat pasti akan lancar ASInya. Oke, sekian dia video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian supaya mereka tahu kenapa produksi ASI mereka itu sedikit atau produksi mereka itu cepat kali menurunnya. Pasti ada salah satu penyebabnya. Tidak mungkin mereka sudah melakukan, maksudnya mereka
rutin banget semua tuh, tetapi prestasinya menurun, itu pasti ada satu yang terlewatkan oleh mereka yang tidak mereka sebutkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.